kamu harus bertemu dengan dirimu dulu. Supaya kamu bisa menjadi versi terbaik dirimu. Setiap aku lagi down, yang aku bayangin adalah aku berada di puncak. Sehingga aku tahu ini bukan apa-apa, ini hanyalah fase. Kalau kamu sedang dalam keadaan kondisi jatuh sekarang, nikmati. Ayo kita bikin afirmasi yuk. Wahai teman-temanku yang ada di dalam ruangan ini, siapapun kamu yang sedang melihat wajahku ini, inilah namanya ada ilmu sadar. Kamu sadar dulu. Karena kayaknya aku pemalu bukan karena aku lahir pemalu. Iya, betul. Tidak ada manusia yang terlahir pemalu. Tidak ada. Allah itu maha baik, maha adil. Ingat ya guys ya, Allah itu maha adil, maha baik. Semua manusia di muka bumi ini terlahir good looking. Hanya saja cara tidurnya, pola makannya, pola dietnya, cara dia hidup, cara dia berpikir, cara dia mengeluarkan ekspresi, ini mempengaruhi. Dan semua manusia di muka bumi ini diciptakan dengan kemampuan masing-masing. Artinya kita itu memiliki kejeniusan. Dan law of mirror itu memberitahu kamu harus bertemu dengan dirimu dulu. Supaya kamu bisa menjadi versi terbaik dirimu. Kamu menerima dulu nih. Oh, kamu sadar kalau kamu tuh ada kekurangannya, ada kelebihannya, ada kehebatannya, kamu terima. Ini saut menyaut ya dengan self love. Itulah kenapa orang yang pede mampus, orang yang nggak peduli sama omongan orang lain. Kalau orang bilang ini hampir mirip, beda tipis, NPD dan orang yang nggak tahu malu itu gara-gara memang dia tidak butuh validasi dengan MPD, ini beda-beda tipis. Agak sedikit sulit dibedakan. Tapi ada satu hal yang bisa kamu lihat dari empati. Orang-orang yang NPD ini empatinya tidak ada, rasa cintanya tidak ada. Tapi kalau orang-orang yang sudah self love, mencintai dirinya sendiri, ya, menerima dirinya sendiri, berdamai dengan dirinya sendiri, sehingga melakukan law of mirror-nya diisi ulang identitasnya. Berat ya pembelajarannya, iya. Inilah kenapa kalau pembelajaran tentang law of mirror, aku sedikit sulit karena tidak ada papan tulis, aku tidak bisa kasih contoh yang lebih detail. Ya, kalau kamu pengen belajar tentang law of mirror, datang ke seminarnya aja. Pertanyaannya dari tadi ada Johnny Shop 10. Oke. Dia mengatakan bahwa kata-kata buat penyemangat agar bisa konsisten terus gimana Kak? Gini loh guys, aku nggak tahu ya, entah ini keberuntungan, entah ini sebuah sifat, entah ini I don't know. Tapi ketika aku down, aku udah kasih tahu kemarin di ngaji Roso. Ketika kamu dalam posisi down, kamu nggak butuh semangat. Serius. Kamu tinggal butuh melakukan visualisasi. Ketika kamu lagi down, bayangin kamu berhasil. Setiap aku lagi down, yang aku bayangin adalah aku berada di puncak. Sehingga aku tahu ini bukan apa-apa, ini hanyalah fase. Kalau kamu sedang dalam keadaan kondisi jatuh sekarang, nikmati. Apapun yang sedang kamu lakukan sekarang, lakukan dengan ikhlas, tulus, dan semangat. Fokus. Kalau mau galau, galau 1 hari aja. 1 hari aja. Setelahnya kamu langsung bangkit lagi. Aku nggak punya kata-kata penyemangat buat kamu, enggak. Karena kata-kata penyemangat itu cuman ya sepersekian menit. Tapi satu hal yang selalu aku lakukan ketika aku lagi down, aku juga manusia biasa soalnya. Ketika aku lagi down, aku pasti membayangkan ketika aku berhasil. Selalu, always. Aku putar ulang, putar kayak kaset rusak. Diputar-putar terus. Dan kalau misalnya masih belum mempan, aku akan bertanya, apakah aku akan mati dalam kondisi ini? Apakah aku selamanya sampai tua di posisi ini? Apakah aku harus seperti ini sampai aku mati? Itu pertanyaan yang selalu aku ulang-ulang ketika aku ngerasa aku jenuh, aku ngerasa aku mau menyerah, aku ngerasa kayaknya udahan deh perjuangan ini. Berjuang itu berat guys. Jadi kemarin Kak Cece, ada perkataan ya yang sedikit aku tidak setuju.
Kayak gini perkataannya. Orang miskin, ini aku agak sedikit sangat-sangat tidak setuju. Mungkin ada di luaran sana yang ngomong tentang ini. Ya, ada dia baca tentang rich dad, poor dad. Orang-orang yang salah pemahaman yang berkata seperti ini, dia bilang kayak gini deh. Orang miskin itu akan sulit menjadi kaya. Karena di pikiran mereka adalah survival. Mereka sedang bertahan hidup. Dan orang-orang yang bertahan hidup akan susah menang. Karena mereka tidak mengerti tentang ketenangan, keikhlasan, keberlimpahan. Yang mereka pikirkan adalah sebuah kekurangan. Besok mau makan apa? Pikirannya selalu berpikir tentang makan aja udah cukup Kak Roma. Gimana mau mikirin belajar, gimana mau mikirin ini, mau mikirin itu, seperti itu. Itu 50% betul. Tapi kalau misalnya ada yang bilang orang miskin tidak bisa kaya, aku nggak setuju. Aku nggak setuju. Kalau misalnya kamu lahir di keluarga yang kurang di hari ini, bertemanlah dengan orang-orang yang ekonominya ada di atas kamu. Bertemanlah. Agar kamu bisa melihat, mungkin kalian akan tertawa ya. Tapi guys, kamu tidak akan pernah bisa melihat sesuatu kalau kamu tidak tahu itu ada. Dulu, di waktu aku kecil, aku berteman dengan orang-orang, aku selalu memilih teman, always. Bodo amat orang bilang aku pilih-pilih kasih, pilih-pilih teman. Itu memang harus. Karena aku punya tujuan. Pilih teman bukan karena aku jahat ya, bukan. Hanya saja aku tidak suka mendengar keluhan. Ya, Roma hari ini aku makan ikan asin, aku cuma makan tempe, aku nggak suka. Benar-benar nggak suka. Setiap hari yang aku pengen dengar itu tentang bagaimana dia merasakan hal-hal hebat, hal-hal luar biasa yang dia alami kayak gitu. Jadi berteman dengan orang-orang yang ekonominya di atas aku akan mendengar apa yang aku tidak lakukan. Misal mereka jalan-jalan ke luar negeri. Mereka makan makanan yang aku tidak makan. Aku bisa tahu hal yang gak pernah aku lihat. Kamu tahu Roma, aku baru jalan-jalan dari Singapura. Oh, ini SD ya. Ini posisinya lagi SD. Oh, Singapura. Singapura itu di mana? Oh, Singapura itu ada setelah Pulau Indonesia. Oh, begitu. Jadi ini terbang pakai pesawat. Iya. Oh, kayak gitu. Roma, hari ini papa aku beli komputer. Kamu mau nyoba nggak? Bayangin, kalau kita nggak punya teman, ya, kalau kita nggak punya teman yang memperkenalkan kita akan sesuatu hal yang belum pernah kita lihat, bayangin, bisa nggak kita meraih sesuatu itu? Cuman itu aja kuncinya sebenarnya. Seseorang sulit melangkah ke dunia level selanjutnya karena dia tidak tahu informasi tentang level selanjutnya itu apa. Kayak gitu. Tangga yang selanjutnya itu apa? Kamu tidak akan tahu kalau ada tangga selanjutnya kalau kamu tidak ada informasi tentang itu. Kayak gitu. You know what I mean? Aduh ya Allah ya Rabbiku. Oke, pertanyaan lanjut Kak. Kak Cece ada yang komen Kak itu? Ada dari Kak Vita Senja. Gimana hadapin orang yang mau fitnah kita, Kak Roma? Kak Vita, kamu bertanya kepada aku, right? Kalau aku ngalamin itu, right? Betul ya? Kalau misalnya aku yang ngalamin itu, aku akan bertanya langsung sama orangnya. What do you mean? Kamu maksudnya apa? Tujuannya apa? Apakah aku memiliki salah padamu? Apakah ada tingkah lakuku yang membuat kamu tersinggung? Jika memang aku pernah menyinggung hatimu, maka aku minta maaf. That's it. Aku nggak akan singgung soal dia harus minta maaf padaku ketika dia menfitnah aku, enggak. Aku akan bertanya kenapa, apakah aku melakukan kesalahan sampai dia tega melakukan hal tersebut. Kalau dia bilang enggak, kamu nggak ada salah, oke, fine. Ya udah, that's it. Habis itu potong, cut, di-cut orangnya. Dan nggak mau tahu juga buat apa. For what? Jangan buang-buang energi kamu, Kak Vita. Lanjutin hidup kamu. Yang penting kamu udah tegur, kamu udah nanya,
responnya nggak ada, responnya pasif, that's it. Jangan buang energi kamu untuk hal yang nggak penting. Orang manusia kayak gitu tuh ada di bawah kaki kamu, jadi biarin aja. Oke? Biarin aja. Pertanyaan itu bagaimana cara bersyukur dalam kekurangan, Kak? Contoh bersyukur dalam keadaan banyak hutang. Gini ya guys, sewaktu aku jadi ojol, ya, aku tuh lagi gagal bisnis. Sampai puluhan juta. Puluhan juta. Dan meskipun aku dihina, dicaci maki sama yang kerugian ya, ini bukan ngutang, tapi kerugian bisnis. Sama investor aku sampai dicaci maki kayak gitu, aku tetap diam. Dan aku dengan langsung ngomong dengan gamblang, aku bilang, aku minta maaf, aku tidak bisa membayar hutangku di saat ini. Tapi aku berjanji 6 bulan kemudian, alhamdulillah ya Allah, atau 7 bulan kemudian aku akan mencoba mencicil utangku. Kayak gitu. Itu yang pertama aku lakukan. Bodoh amat dia mau setuju apa enggak, dia mau apa enggak, ya. Itu yang aku lakukan. Aku udah janji, aku bilang 7 bulan ke depan aku akan bayar dan aku akan cicil. Mau dia marah, aku akan diam. Mau dia mau jingkar balik, aku akan diam tetap. Oke, itu yang pertama. Aku akan negosiasi. Hal yang pertama aku lakukan adalah negosiasi. Kamu jangan ngotot. Kalau misalnya dia marah, dia pokoknya kamu cuma diam. Kamu tetap bilang, mohon maaf, aku bisa bayar 7 bulan kemudian, atau 5 bulan kemudian, atau 6 bulan kemudian. Tapi ketika kamu ngomong, 6 bulan, apa 7 bulan, apa 4 bulan kemudian, kamu harus tepat janji. Karena ucapan adalah doa. Oke? Dan doa ini harus kamu lakukan. Jadilah orang yang bertanggung jawab sama omongan kamu. Yang kedua yang bisa kamu lakukan, kalau kamu ya tidak memiliki uang untuk bisa mensyukuri hidup kamu, makan aja pakai garam itu udah alhamdulillah. Makan pakai kerupuk itu udah alhamdulillah. Kamu masih punya baju, masih punya rumah, masih punya kaki untuk berjalan, itu udah alhamdulillah. Gak usah terlalu dipikirin utangnya. Kan tadi aku udah jelasin ya Kak Cece ya. Semakin kita fokus pada hutangnya akan semakin banyak. Gak bisa. Pemancar ini, otak ini cuma bisa menampung satu keputusan. Kamu mau yakin atau kamu mau khawatir? Pilih salah satu. Kamu mau yakin bisa terbayar atau kamu mau khawatir tentang utang bisa dibayar apa enggak? Pilih salah satu. Jangan pelin-pelan. Apalagi kalau kamu seorang laki-laki. Laki-laki nggak boleh pelin-pelan. Jadi ya, laki-laki nggak boleh pelin-pelan. Kamu harus yakin Allah pasti nolong, Allah pasti nolong, Allah pasti nolong, Allah pasti nolong. Tapi Kak Roma kan nggak ada uang buat makan, makan pakai garam. Ada telur ceplok ya, itu didadar pakai tepung, pakai santan, dibagi. Habis itu nikmati hidup kamu. Cari apapun kesempatan yang bisa dicari. Kita harus tetap berpikir Allah pasti ngasih, Allah pasti ngasih, Allah pasti ngasih, kayak gitu. Kalau nggak mempan gimana lagi Kak Roma? Ada ketiga lagi yang bisa kamu lakukan. Kamu putar musik, kamu joget. Ya, kamu ajak itu istri atau suami atau anak-anak kamu sambil joget aja, nyanyi aja di dalam kamar itu. Biar aja Allah yang cari gimana caranya bayar utang kamu. Oke? Mungkin bagi kamu nggak make sense ya. Tapi aku udah pernah lakuin dan ini berhasil. Apakah utangnya sudah lunas Kak Roma? Sedikit lagi. Sedikit lagi. Insya Allah sebentar lagi Allah izinkan. Oke? Aku nggak sembarangan ngomong, ini adalah dari pengalaman. Inilah yang membedakan aku dengan orang lain. Kalau aku jadi keingat Cece yang kemarin loh, yang bilang kalau curhat ke aku tuh agak sedikit pricey. Yes, it is. Kan sedari awal teman-teman yang ada dalam ruangan ini juga tahu kalau misalnya konsultasi dengan Kak Roma itu memang sedikit mahal. Iya dong, kan energi negatifnya itu loh Kak Roma, pasti dong. Wow, luar biasa ya. Ini yang hadir di sini 1000 orang. Ayo kita bikin afirmasi yuk. Wahai teman-temanku yang ada di dalam ruangan ini, siapapun kamu yang sedang melihat wajahku ini, ya, kamu adalah orang yang luar biasa. Kamu adalah orang yang percaya diri. Kamu adalah orang yang memiliki kemampuan yang mendatangkan berbagai rezeki dari segala arah. Kamu adalah orang yang sehat. Kamu adalah orang yang luar biasa percaya diri. Kamu adalah orang yang cerdas.
kamu adalah orang yang hangat, yang penuh dengan cinta. Ya, dan kamu adalah orang yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala Sang Pencipta keberlimpahan yang luar biasa. Ya, kebahagiaan yang luar biasa. Oh ya, ucapkan amin 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 amin. Ngucapin enggak Kak Cece? Siapa tuh yang berani ngucapin amin? Banyak nih Kak. Amin 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 amin. Dikunci. Afirmasinya dikunci dengan kata amin. Allahumma amin. Nah Kak, ini nih ada nih mungkin tentang permasalahan rumah tangga ya, sepertinya tadi kita udah ke hutang ya. Ini ada permasalahan rumah tangga, salah satunya Kak Tik Junwa. Jadi dia bertanya bagaimana kalau sumber masalahnya suami kita Kak. Karena selalu terganggu karena mulutnya yang toksik. Nah itu sering tuh ya. Jangan ketawa dong Kak. Ya bagaimana Kak? Aduh, kakak apa namanya? Kak Tik Junwa. Kak Tik Junwa. Kak, aku minta maaf ya. Ya Allah ya Allah. Kak, kamu dapat dari mana sih itu? Ya sudahlah ya, sudah jadi bubur. Oke, mari kita tahu caranya. Gini, kalau kakak mau cara yang sedikit lebih ekstrim, kakak pegang wajahnya ya. Sayang, bisa nggak kamu jangan ngomong negatif? Kamu tahu nggak, kalau kata Kak Roma, ya, kalau kata Kak Roma, energi negatif membuat jualan kita nggak laris. Ya, kamu jangan berkata negatif dulu ya sayang. Oke? Oke? 1 hari aja, please. Itu kamu bisa lakuin. Itu berlaku nggak Kak Roma? Berlaku, serius. Kamu kalau misalnya nih, Kak Roma kayak pernah ngelakuin, iya aku pernah ngelakuin itu. Tapi bukan pada pasangannya, tapi kepada adik aku. Kayak gitu. Saking aku gedeknya, gak bisa ngasih tahu kalau dia tuh gak boleh overthinking, dia gak boleh anxiety, akhirnya apa? Aku cium dia. Adikku sayang, ambil uang, ya, ambil uang. Kalau kamu kan kayak nggak sopan gitu ngasih uang ke suami gitu ya kan? Yang suami siapa, istri siapa? Ya, ini adik aku kasih uang. Adek, jangan pikiran negatif ya sayang ya. Kamu tenang aja. Ini ada uang kan? Ada Kak. Nah bayangkan aja kalau uang ini tiap hari datang ke kamu. Ini kayaknya jawabannya kurang gimana gitu Kak Rama. Kamu kan belum lakuin. Kalau kamu nggak percaya lakuin dulu. Lakuin dulu. Coba Kak apa namanya? Kak Tik Junwa, kamu coba lakuin itu sama suami kamu besok. Dicium dulu ya. Sayangku, cintaku, jangan ngomong negatif, oke? Kita buktiin omongan Kak Roma selama 1 minggu. Jangan ngomong negatif sayang. Siapa tahu besok kita beli Pajero. Siapa tahu besok kita pelanggannya luar biasa. Kalau dia udah mulai ngomong negatif, kakak mulai alihkan pembicaraan. Oke? Entah kakak bertanya tentang hobinya, entah kakak bertanya tentang kesukaannya, atau hal-hal yang menjadi tugasnya, alihkan pembicaraannya. Itu selalu berhasil. Karena biasanya orang-orang yang emosinya terlihat itu sangat-sangat mudah untuk dikendalikan. Ya, itu sangat mudah dikendalikan. Itulah kenapa orang yang tidak bisa terbaca emosinya jauh lebih berbahaya daripada orang yang terbaca emosinya. Kalau menurut aku kakaknya mulai mengalihkan pembicaraan. Dimulai dulu, kakak lebih banyak senangnya, lebih banyak happy-nya. Ya, setiap dia ngomongin hal-hal yang negatif, sayangku, cintaku, tolong jangan bicarain dia. Nanti terjadi dalam hidup kita loh itu. Jadi setiap hari digituin. Ya, ketika dia ngomong negatif lagi, sayang kamu udah makan belum? Kita beli ini yuk, kayak gitu. Dia mau ngomong lagi negatif ini, sayang, kok kamu wangi banget sih? Tiba-tiba tuh ngalihin pembicaraan yang lain gitu. Kalau dia nyadar, kok kamu sekarang ngalihin pembicaraan terus ya? Hah? Masa sih? Kamu nyadar ya? Iya, karena memang aku nggak tahu ya. Setelah aku kayak melihat story Kak Roma atau apapun lah itu, aku belajar, aku baca buku, kayaknya hidup kita makin miskin kok gara-gara ngomongin hal yang negatif loh sayang. Aku penasaran aja gitu loh. Bener nggak sih ilmu ini? Tuh, kamu tidak menyepelekan dia, tapi kamu mengajak dia. Kayak gitu loh, ini kayak ada permainan gitu loh. Aduh. Do you know what I mean? Yeah. Pasti ngerti lah.